Halo sahabat Sabta, kembali lagi di podcast Tika Sabta Bakti bersama saya Raihani. Oke teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu salah satu mahasiswa berprestasi dari Tika Sabta Bakti, yaitu Kak Farel. Oke, halo Kak Farel. Halo sahabat Sabta. Oke, gimana nih kabarnya Kak Farel? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah banget ya. Oke, Iya. kayaknya Kak Farel kan udah tingkat 3 nih, udah sibuk, pasti waktunya padat nih. Lumayan sih karena udah tingkat akhir ya Hani ya. Tugas itu lumayan numpuk gitu. Oke, tapi thank you banget ya Kak udah nyempatin hadir di podcast hari ini supaya kita berbagi pengalaman tentang mahasiswa yang berprestasi di Stika Sabta Bakti. Iya, siap. Oke, sebelum kita mulai berbincang-bincang dan mengobrol, ini kita kenalan dulu ya sama Kak Farel. Boleh Kak kenalan dulu sama teman-teman? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Farel Fajriansyah dan saya dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dan di tingkat 3. Oke, thank you Kak. Nah, Iya. denger-denger nih prestasi Kakak itu kan sebagai salah satu bujang gadis Provinsi Bengkulu. Nah, mungkin teman-teman masih ada yang nggak tahu nih bujang gadis Provinsi Bengkulu itu apa sih sebenarnya? Bujang Gadis Provinsi Bengkulu itu suatu ikatan yang bergerak di bidang pariwisata, sosial, budaya, serta sejarah yang ada di Provinsi Bengkulu. Di mana anggota Bujang Gadis itu bergerak untuk melestarikan dari mulai sejarah, budaya, dan pariwisata yang ada di Provinsi Bengkulu. Dan itu dikenalkan ke khalayak ramai, baik dari tingkat provinsi, nasional maupun internasional Hani gitu. Oh gitu ya. Nah kalau boleh tahu nih Kak, kegiatan sebagai seorang bujang gadis Provinsi Bengkulu itu biasanya apa aja sih? Untuk kegiatan Bujang Gadis Provinsi Bengkulu yang pastinya ya itu penyambutan yang bisa dikatakan orang-orang penting yang ada di Provinsi Bengkulu maupun yang ada di Indonesia. Seperti pengalaman saya kemarin menyambut Menteri Pariwisata yang ada di Indonesia yaitu Pak Sandiaga Uno. Itu kan salah satu penugasannya. Lalu di penugasan lain itu seperti mengisi acara, seperti edukasi, sosialisasi tentang pentingnya menjaga wisata, melestarikan sejarah serta budaya yang ada di Provinsi Bengkulu. Oke, berarti sebagai seorang bujang gadis Provinsi Bengkulu itu yang nantinya tuh tugasnya pasti banyak banget ya dan bertemu banyak orang yang penting gitu. Iya. Nah, kalau boleh tahu sih Kak, ini kan pasti ada tesnya dong, nggak mungkin kan langsung menjadi bujang gadis Provinsi Bengkulu. Nah, Hani pengen denger nih pengalaman Kakak untuk seleksi dan pengalaman selama menjadi bujang gadis itu seperti apa? Pengalaman kakak sih dari Bujang Gadis, dari tes itu kan terdapat 3 hari. Selama 3 hari ya Hani ya. Selama 3 hari, hari pertama itu terdiri dari 2 tes, yaitu tes tertulis dan tes wawancara singkat tentang wawasan budaya serta sejarah di Provinsi Bengkulu. Dimana tes tertulis itu lumayan susah sih. Kakak juga kemarin kayak susah sih karena bukan orang Provinsi Bengkulu gitu kan, jadi lumayan agak kesulitan. Tetapi diimbangi dengan tes yang kedua yaitu wawasan budaya tentang wawancara. Itu kan dinilai dari public speaking tentang wawasan budaya. Lalu di hari kedua ada yang tes bakat. Tes bakat itu semua peserta dari sebanyak 120 peserta kalau nggak salah kemarin. Dan itu nilai bakat sama nilai hari pertama kemarin digabungin untuk dikualifikasikan masuk 40 besar di Bujang Gadis. Lalu di hari ketiga baru tes wawancara, deep interview, lebih penilaian ke public speaking, wawasan budaya lagi, dan yang terakhir tentang psikologinya gitu. Oke, untuk kalau tesnya berarti lumayan susah ya Kak, karena ada tes tertulis, wawancara, dan segala macam. Nah, kalau dari persiapan Kakak sendiri bagaimana? Sedangkan kan kalau tes tertulis itu tentang kebudayaan. Nah, tadi Kakak bilang kalau Kakak bukan orang Provinsi Bengkulu. Nah, waktu Kakak mau mendaftar menjadi bujang gadis Provinsi Bengkulu itu untuk mengetahui kebudayaannya itu seperti apa Kak? Kalau dari Kakak sendiri? Kalau pengalaman dari kakak sendiri sih, kakak 1 bulan sebelum tes, waktu masih coming soon waktu tes itu kan, kakak mulai mencari website yang berhubungan dengan budaya pariwisata dan sejarah yang ada di Provinsi Bengkulu. Karena udah dapat gambaran kan gitu kan, bujang gadis yang bergerak di bidang pariwisata, budaya dan sejarahnya gitu. Jadi kakak mempelajari semua soal-soal yang berhubungan dengan budaya. Itu IPS nggak ya? Iya. IPS yang benar. Jadi IPS tentang sejarahnya dan budayanya itu menyangkut dari budaya-budaya, baik dari budaya adat, semua adat yang ada di Provinsi Bengkulu itu kakak dalami semua. Oke, itu tadi untuk tesnya ya Kak ya, sebelum resmi menjadi calon finalis. Nah, kalau dengar-dengar katanya kan setelah tes itu ada karantina, ada pra-karantina, dan ada kegiatan lainnya lah. Kalau misalnya yang seperti itu gimana Kak kegiatannya? Nah, kalau di Bujang Gadis Provinsi Bengkulu itu
Karantinanya lumayan lama Hani, 1 bulan, 1 bulan full itu 1 bulan full karantina. Itu dinilai dari segala aspek, mulai dari wawasan budaya, dari cara berjalan, attitude peserta gitu kan. Jadi seluruh aspek, nggak hanya dari kecermatan, dari kecerdasan. Jadi lumayan banyak sih gitu Hani. Berarti selama 1 bulan itu kakak dibentuk banget menjadi orang-orang yang terpilih, yang orang-orang yang benar-benar baik untuk menjadi contoh nantinya untuk menjadi bujang gadis mungkin gitu ya. Nah itu kan sebulan kak. Nah kakak kan sebagai mahasiswa nih. Nah kira-kira membagi waktunya untuk kuliah gimana? Kalau untuk kuliah, alhamdulillah di Stika Sabta Bakti itu mendukung penuh, mensupport penuh dari segi materi maupun dari segi kualitasi, maksudnya itu difasilitasi kakaknya kan gitu kan. Mulai dari izin, mulai dari biaya dan dibiayai juga. Dan dari situ kakak membagi waktu pagi sampai sore itu kegiatan bujang gadis karantina. Malam kakak mulai mengerjakan tugas yang ketinggalan. Itu kan udah disupport dari kampus, alhamdulillah. Oke, berarti perjalanan untuk menjadi seorang bujang gadis provinsi itu Bengkulu itu lumayan panjang ya, dari tes tertulis, wawancara, tes bakat sampai karantina selama 1 bulan. Dan itu berarti karantinanya sama semua finalis berarti? Sama semua finalis yang berasal dari berbagai provinsi. Kayak bukan provinsi, berasal dari berbagai kabupaten Hani. Dan Provinsi Bengkulu. Iya, dari semua kabupaten kota yang ada di Provinsi Bengkulu gitu ya. Benar. Oke, berarti lumayan juga ya pengalamannya, dan juga pasti itu tuh seru banget gak sih kak, kayak 1 bulan sama orang-orang yang kita baru ketemu saat itu juga kan? Iya sih, bukan hanya seru mendapat pengalaman serta pelajaran, karena kan kita 15 pasang itu dikumpulkan dari orang-orang yang menurut kakak sih berkualitas gitu, berkualitas dari berbagai aspek, dari cara berbicara. Dari situ kakak banyak belajar tentang public speaking tuh ternyata penting ya gitu. Public speaking yang saya punya selama ini ternyata belum ada apa-apanya gitu dibanding 15 pasang ini yang dari kabupaten masing-masing itu. Karena kan dari kabupaten itu perwakilan mereka adalah pemenang dari kabupaten masing-masing nih. Jadi yang kakak hanya sebatas pendaftar dari kota Bengkulu itu lumayan berat saingannya gitu. Oke, berarti lumayan juga ya pengalaman kakak. Dan juga sekarang udah menjabat berapa lama kak, dari 2022 ya? Iya, 2022. Belum ada setahun sih, masih hangat-hangatnya gitu. Masih hangat-hangatnya banget ya. Oke, mungkin dari pengalaman kakak nih, mungkin nanti teman-teman ada nih yang berminat nih, siapa tahu mungkin mau menjadi bujang gadis Provinsi Bengkulu tahun 2023 akan pembukaan lagi ya? Iya, mungkin sekitar Maret nanti bakal ada coming soon. Kami bakal photoshoot dulu. Nanti ada coming soon pemilihan bujang gadis Provinsi Bengkulu. Jangan lupa daftar ya. Berarti waktunya udah deket banget ya kak ya? Nah kan kalau misalnya mau mendaftar dan menjadi peserta bujang gadis Provinsi Bengkulu itu pasti ada tips and triknya. Sebagai orang yang udah berpengalaman nih di bujang gadis Provinsi Bengkulu, kita mau tahu nih tips and trik dari kakak supaya gimana caranya kita bisa menjadi calon finalis bujang gadis Provinsi Bengkulu. Tips and trik berarti ada 2, enggak? Nah, yang pertama tips and trik mau masuk bujang gadisnya, yang kedua tips and trik mau jadi pemenangnya, ya, gitu kan ya. Betul. Yang pertama tips and trik mau jadi masuk ke ikatan bujang gadis Provinsi Bengkulu, yang pertama sih ada kemauan Hani. Ada kemauan, yang kedua harus memperdalami tentang wawasan budaya serta sejarah yang ada di Provinsi Bengkulu, karena bergerak di bidang itulah Hani, bujang gadis itu. Enggak jauh-jauh dari wisata, sejarah serta budaya. Lalu untuk tips yang pertama, kakak dulu jauh dari pemilihan. Sebelum pemilihan itu kakak memperdalami soal, memperdalami pengetahuan tentang wawasan budaya, dan juga kakak belajar berbicara lebih handal lagi gitu. Maksudnya itu kan kayak masih belepotan kalau kemarin. Karena sebelum masuk bujang gadis itu kakak latih lagi, kakak gali lagi. Karena public speaking merupakan penilaian, bisa dikatakan penilaian utama juga. Kan panitia itu melihat peserta yang mendaftar dari cara berbicaranya. Kalau berbicaranya udah kayak malu-malu, kayak putus-putus, itu kan udah jadi nilai ini enggak lah gitu. Jadi tips yang pertama itu yang pasti tentang wawasan sejarah, budaya serta pariwisata. Yang kedua tentang public speakingnya Hani. Public speaking baik dari cara penyampaian, baik cara apa yang disampaikannya gitu, berwawasan apa enggak gitu, berisi atau enggak gitu. Lalu yang ketiga dari cara kita duduk, dari cara berkomunikasi wawancara itu merupakan penilaian paling penting juga sih gitu. Karena ada kan attitude itu yang pertama, itu di setiap ikatan itu attitude itu yang pertama. Itu untuk tips and trick untuk masuk
bisa sih dikatakan 80% masuk Bujanggadis Provinsi Bengkulu itu kalau menggunakan tips and trick itu bisa lah. Untuk yang kedua tips and trick mau jadi juara ya nih juara. Masuk minimal 7 besar sampai wakil 5 Bujanggadis itu yang pertama keaktifan di karantina nih. Keaktifan itu sangat berpengaruh. Mungkin bukan di Bujanggadis aja gitu ya. Di semua ikatan gitu ya kayak banyaklah ikatannya di Provinsi Bengkulu. Keaktifan karantina itu sangat berpengaruh. Bukan tapi aktif itu dalam artian ya Han ya, dalam tanda kutip yang nanyanya itu yang berfaedah. Bukan nanya asal saya asal aktif. Bunyi gitu. Bukan asal bunyi karena itu asal bunyi juga itu bisa masuk dalam penilaian minus dalam betul. pesertanya gitu. Kalau dari keaktifan karantina apalagi ya? Kayaknya banyak ya karena banyak, itu kan soalnya, sebulan ya caranya. Udah keaktifan, yang kedua dari cara kita menangkap. Dari itu kan di karantina itu banyak sekali materi yang kita dapat. Kayak bukan hanya wawasan aja dari kayak latihan tari. Kalau di Bujanggadis ada dol namanya untuk bujangnya. Itu kan dimasukkan penilaian kayak mana dia menangkap gitu Hani. Kalau dia menangkap yang cepat itu nilai plus bagi peserta. Itu bisa menjadi sih kayak peserta itu bakal ditoleh. Oh ini bisa sih masuk ke 7 besar gitu. Ya, yang pertama keaktifan, yang kedua kecermatan, yang ketiga cara berbicara juga. Dan cara jalan juga sih. Catwalk kalau kata catwalk itu penting dalam Bujanggadis. Iya, karena kan kita sebagai icon sebagai yang dicontoh gitu. Betul, itu Ani. Jadi berarti kesimpulannya itu ada 3 poin ya, brain, beauty, and behavior. Gitu. Ada 3B teman-teman. Jadi otaknya harus lancar, harus bagus. Terus beauty itu nggak hanya good looking ya Kak ya. Benar. Karena banyak orang itu good looking aja tapi nggak ada isinya. Betul. Mereka malahan dia pede gitu Hani. Pede kalau dia saya good looking, saya juara. Iya, betul. Itu nggak bisa Hani. Karena bisa diimbangi dengan wawasan dan cara dia berperilaku, attitude tadi Hani. Jadi beauty itu bukan hanya wajah glowing teman-teman, bukan hanya badan yang kurus tinggi, tetapi beauty itu sesuatu yang menarik mata, yang bisa menjadi nilai plus dari teman-teman. Dan juga behavior sebagai orang yang menjadi contoh, sikap dan sopan santun itu adalah yang paling penting. Iya, benar. Betul sekali. Oke, mungkin tipsnya boleh nanti teman-teman terapkan, yang mau ikut Bujanggadis, yang mau ikut pageant lain nanti bisa diterapkan. Oke. Mungkin teman-teman itu udah tahu nih Kak tipsnya. Cuman ada beberapa orang yang masih takut, nggak bisa, takut aku nggak cantik, takut aku ngomongnya masih belepotan. Nah, kira-kira motivasi yang bisa Kakak sampaikan ke teman-teman yang supaya memacu nih teman-teman mau untuk ikut pageant seperti itu. Kalau motivasi dari Kakak ya Hani, seorang mahasiswa itu semakin dia berani, maka semakin dia bisa menunjukkan kualitas taraf dalam diri dia, potensi dalam diri dia, gitu Hani. Lalu untuk mahasiswa yang masih pemalu, mahasiswa kupu-kupu lah ibaratkan kan hanya fokus ke nilai, fokus ke IPK, fokus yang penting saya datang, saya pulang, saya belajar, saya datang, saya pulang. Itu menurut Kakak suatu penerapan seorang mahasiswa yang kurang efektif karena dia tidak memanfaatkan potensi dalam diri dia gitu Hani. Yang sebenarnya dia tuh bisa sih berbicara di khalayak ramai gitu, tapi dia sangat malu-malu, dia hanya mengutamakan nilai. Seperti di dunia kerja itu Hani. Dunia kerja itu penting sekali namanya public speaking dan relasi. Relasi di setiap orang. Kalau dia tergabung di suatu ikatan itu kan yang pertama banyak kenalan. Banyak kenalan itu kan pasti udah link pekerjaan itu insya Allah lah ada kan dari berbagai kalangan gitu. Yang kedua, ketika kita terbiasa berbicara di ikatan, bakal beda itu Hani. Bakal beda impact-nya ke kita gitu. Dari cara berbicara kita ke teman sekelas nantinya gitu kan, bakal menunjukkan kalau kita itu orang-orang yang berkualitas gitu. Jadi motivasi Kakak untuk mahasiswa yang masih malu-malu atau kurang berani, pertama kalian harus percaya diri yang dalam artian bahwa kalian itu mempunyai kualitas. Semakin kalian malu-malu maka semakin tertutup kualitas dalam diri kalian. Percaya diri Hani. Yang kedua kemauan dari bidang yang kalian kuasai itu Hani. Mungkin 2 itu untuk motivasi mahasiswa yang masih belum berani. Gitu. Oke, thank you banget ya Kak atas pengalaman yang udah di-sharing, atas tips and triknya, dan atas motivasi yang semoga nantinya setelah teman-teman mendengar pengalaman Kak Farel, mendengar
cara-cara Kak Farel untuk mengatasi masalah-masalah selama dia menjabat atau menjadi Bujang Gadis Provinsi Bengkulu membuat teman-teman semangat nih untuk ikut Bujang Gadis. Boleh nanti ikut Bujang Gadis Provinsi Bengkulu yang tahun 2023. Mau cerita pengalaman sedikit nih. Boleh. Sebelum Bujang Gadis kan kakak tergabung di suatu ikatan gitu kan. Tetapi yang membuat kakak pelajaran, membuat kakak improve lah dari potensi diri kakak itu kan waktu di ikatan sebelum Bujang Gadis, kakak itu tidak masuk 7 besar Hani. Karena kakak sadar dari ikatan sebelum Bujang Gadis, kualitas dari diri kakak itu hanya sebatas kalau dari 100% masih 60% Hani. Sedangkan yang diambil 7 besar itu untuk kualitas yang udah 90% gitu. Jadi kakak dari ikatan sebelum Bujang Gadis ini kakak improve, kakak belajar berbicara kan depan kaca gitu kan, seperti berbicara depan kaca, melihat YouTube cara orang berbicara gimana sih body language orang itu berbicara gitu kan, tangannya main kakak jujur sih di ikatan sebelumnya itu kaku banget gitu kayak monoton. Monoton. Kakak berbicara aja mungkin orang itu bosan mendengar kakak gitu. Jadi semakin kakak improve, semakin kakak juga melihat peserta di Bujang Gadis itu ternyata bukan peserta yang biasa-biasa aja gitu Hani. Peserta yang udah punya pengalaman juga gitu. Iya benar, udah punya pengalaman dan di Bujang Gadis itu Hani di angkatan kakak 15 pasang itu semuanya sudah menduduki duta-duta yang ada di Provinsi Bengkulu ini Hani. Ada yang udah 2 ikatan, ada 3 ikatan malahan gitu. Dan masing-masingnya juara di ikatan Mika sebelumnya gitu. Jadi kan kalau kakak enggak improvisasi potensi kakak, maka kakak akan tertinggal Hani. Jadi hanya sebatas ikut menang, nggak dapat juara pulang gitu. Yang penting tergabung dengan di situ sih. Tapi mindset kakak ketika sudah tergabung di suatu ikatan itu harus menang. Itu mindset kakak yang pertama kan harus menang karena yang dikejar dari pencapaian itu Hani kayak ambisi kita itu kan bukan hanya tergabung gitu, tapi kakak targetkan dalam diri kakak minimal saya menjadi yang terbaik gitu, menjadi yang terbaik itu sih saran untuk mahasiswa juga, jadilah diri terbaik kita menurut versi kita. Itu bakal menunjukkan kualitas diri kita nih. Oke, jadi kalau misalnya udah sekali udah mau mencoba itu berikan usaha yang maksimal gitu ya. Berikan usaha yang terbaik, berikan performa yang terbaik dan upgrade dari skill tadi. Upgrade dari skill karena memang lomba itu bukan masalah menang kalah, tapi kalau bisa menang kenapa tidak? Ya, gitu benar itu Ani. Oke, jadi intinya itu manusia itu berproses teman-teman. Jadi kayak Kak Farel kan dia punya pengalaman sebelumnya belum terlalu wow gitu. Nah dari untuk yang ajang selanjutnya ditingkatkan lagi usahanya, ditingkatkan lagi performanya dan penampilannya supaya menjadi yang terbaik. Oke, thank you. Ini teman-teman ilmu yang sangat bermanfaat karena mungkin kalau misalnya kita mau cari tahu di tempat lain mungkin ada seminar yang harus bayar, sedangkan ini cuma-cuma lah teman-teman cukup buka YouTube, tonton kami yang lagi ngobrol, nanti teman-teman dapat ilmu. Oke. Mungkin itu saja yang bisa kita obrolin ya Kak, karena mengingat waktu juga. Kak Farel juga lagi sibuk nih teman-teman. Mungkin banyak ada jadwal yang harus didatangin lagi. Saya sih berharapnya supaya teman-teman bisa memanfaatkan ilmu yang sudah diberikan dan bisa menjadi orang yang lebih baik lagi ya Kak ya. Menjadi yang terbaik menurut versi diri sendiri gitu Hani. Orang bisa boleh menjadikan orang suatu patokan, tetapi balik lagi ke potensi dirinya gitu. Kalau dirinya mampu meniru orang itu boleh, tapi versi dia gitu Hani. Jadilah orang terbaik menurut versinya sendiri gitu. Oke. Nah untuk teman-teman nih, kalau misalnya ada yang berminat masih tanya-tanya nih soal Bujang Gadis Provinsi Bengkulu, tanya-tanya soal public speaking, soal pengalaman, itu nanti mungkin bisa ya ngobrol langsung sama Kak Farel. Nanti boleh ditulis di bawah IG-nya Kak Farel ya. Di bawah ya. Ya di bawah ya teman-teman. Nah, di link bawah ya gitu ya. Di link bawah. Oke, semoga podcast ini bermanfaat dan semoga juga banyak orang yang termotivasi dan tertarik menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Oke teman-teman, mungkin sekian dari saya dan Kak Farel. Saya undur diri dan jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe. Oke, thank you. Stiker Sabta Bakti. Di YouTube Stiker Sabta Bakti tentunya. Stiker Sabta Bakti terpercaya. Oke, thank you. Dadah teman-teman. Sampai ketemu di podcast berikutnya.